Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam ini, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan sudah menyertai dan menolong kami, sehingga kami mampu melalui dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap kami, dan buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berjanji untuk mendengar setiap doa kita, dan bukan hanya mendengar, tapi menjawabnya. Dalam ayat ini terkandung janji Tuhan untuk menjawab setiap doa kita. Namun bersamaan dengan janji itu, ada hal yang harus kita penuhi. Hal ini perlu kita pahami saudara, karena dalam surat perjanjian apapun, ada hal-hal yang saling mengikat di dalamnya. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Janji Tuhan hendaknya disertai dengan tindakan kita yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan agar kita mengalami janjinya. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 ini, kita mengerti satu hal yang harus kita lakukan, yaitu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Perlu kita pahami saudara, bahwa tidak tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tidak tinggal di dalam kita, bermakna bahwa kita masih hidup di dalam dosa. Dan dosa inilah yang menghalangi jawaban Tuhan atas doa kita. Dalam Yesaya 59 ayat yang kedua tertulis, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Karena itu saudara, mari kita tinggalkan dosa dan hidup dalam firman Tuhan. Akui dosa kita, bertobat dan hidup benar di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang lain, yaitu di Yakobus 4 ayat 2 bagian yang akhir dan ayat yang ketiga, di situ dikatakan demikian, "Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Di sini saudara kita belajar untuk mengerti bahwa doa kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Supaya kita tidak salah dalam berdoa, maka kembali kepada ayat Yohanes 15 ayat 7 tadi. Tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, sehingga kita akan mengenal Tuhan dan mengerti akan kehendak-Nya. Dan sebagai akibatnya, kita tidak akan meminta hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kita akan mengerti hal ini saudara, seiring dengan semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan. Hal penting lainnya dalam berdoa atau meminta kepada Tuhan adalah iman yang kuat. Dalam Markus 11 ayat 23 tertulis, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Kalau kita mengenal Tuhan, mengerti kehendak-Nya, maka kita pasti akan meminta yang benar. Dan dalam meminta itu kita percaya dengan sungguh akan kuasa Tuhan yang sanggup untuk melakukan apa yang kita minta. Kepercayaan itu meniadakan segala kebimbangan kita.
semua keraguan tergantikan dengan harapan bahwa apa yang kita doakan akan dan pasti terjadi dalam hidup kita. Bagian terakhir yang perlu kita pahami mengenai doa dalam renungan kali ini adalah bahwa nama Yesus menjadi jawaban atas doa-doa kita. Kita tidak meminta dalam nama yang lain, kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah nama yang menjadi garansi untuk kita mengalami pertolongan dan karya Tuhan sehubungan dengan permohonan doa kita. Ia melakukannya bagi kita oleh karena namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara sederhana, semua hal ini tercakup dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Meskipun tidak ada dasar untuk kita berharap, meskipun situasi kelihatan berbeda dengan yang kita pahami, meskipun keadaan hendak membuat kita putus asa, tetaplah berharap, tetaplah percaya, dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus baik dan akan selalu baik untuk kita. Ia mau mendengar dan menjawab doa-doa kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami, percaya kami kepadamu, bahwa setiap doa kami Tuhan dengar dan Tuhan menjawabnya. Kami menyadari Tuhan, ada satu hal yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan, yaitu supaya kami tinggal di dalam Engkau, dan supaya firman-Mu tinggal di dalam kami. Kami mengerti bahwa Tuhan mau agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, tidak berjalan menurut pikiran-pikiran kami sendiri, tapi kami berjalan, melangkah, hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin hidup kami, kuasai kami dengan firman-Mu, supaya kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengerti akan kehendak-Mu, sehingga setiap permohonan doa kami selaras dengan rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu, supaya kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di sepanjang malam ini Tuhan, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamahlah ya Tuhan saat ini. Sembuhkan ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir dalam setiap tubuh mereka. Kuatkanlah ya Tuhan yang sedang mengalami kelemahan. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang berputus asa. Dan berikanlah pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkau ya Tuhan yang memelihara hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.